Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus kuatku datang lagi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Mari siapkan hati, kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan beri untuk kami melakukan setiap aktivitas kami hari ini Tuhan. Sebelumnya kami akan dengar kebenaran firman-Mu, biarlah firman itu yang akan menguatkan setiap kehidupan kami, yang akan meneguhkan iman percaya kami untuk kami tetap berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan untuk kami dengar kebenaran firman-Mu. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Puji Tuhan, cerita firman Tuhan dari ayat yang kita sudah baca pada hari ini, kita sudah tahu pastinya tentang 5 roti dan 2 ikan. Itu cerita tentang pada waktu orang banyak mengikuti Yesus dan hari sudah jauh malam dan orang-orang itu sudah hampir 3 hari belum makan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada tempat perhentian untuk mereka dapat singgah makan. Dan Yesus mengatakan kalau kita, artinya Yesus dan murid-murid harus memberi orang banyak itu makan. Tetapi tidak ada satupun makanan yang ada pada mereka. Yang ada hanyalah 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki oleh seorang anak kecil. Dan apa yang terjadi di ayat yang tadi kita sudah baca, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan tersebut. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Memecah-mecahkan lalu membagi-bagikan roti dan ikan tersebut. Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan, jumlah tersebut itu jelas tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang yang tercatat hanya laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Secara logis itu mustahil untuk dapat memberi makan begitu banyak orang. Tapi kita semua tahu akhir dari cerita itu bagaimana Yesus memberi makan semua orang yang ada, bahkan ada sisa 12 bakul Bapak Ibu Saudara. Kalau 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Yesus, semuanya berubah. Seringkali kita berkata kita tidak punya cukup banyak talenta, saya cuma punya sedikit, saya tidak sehebat orang lain, atau saya tidak siap Tuhan. Tapi Tuhan tidak minta apa yang banyak yang ada dari kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan hanya minta apa yang ada pada kita. Kalau kita mau serahkan itu ke tangan yang tepat. Kalau kita mau serahkan apa yang ada pada kita pada tangan yang tepat. Bahwa itu semua akan mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Dan itu mendatangkan mujizat bagi si empunya 5 roti dan 2 ikan, yaitu anak kecil tersebut. Bahkan kepada banyak orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Mujizat yang besar terjadi karena ada ketersediaan dari si anak pemilik 5 roti dan 2 ikan untuk menyerahkan semuanya ke tangan Yesus. Yang kedua, setelah Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat. Di kitab Yohanes dikatakan Yesus mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur atau ucapan syukur itu adalah awal dari kita akan menerima sebuah mujizat. Ucapan syukur adalah awal dari kita untuk mendapat kemenangan yang daripada Tuhan. Bahkan ucapan syukur itu membuka pintu-pintu keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat kisah dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. 9 orang tidak kembali,
hanya satu orang yang kembali untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kepada Yesus. Apa yang terjadi pada saat satu orang itu kembali kepada Yesus? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang 19, di situ dikatakan imanmu sudah menyelamatkan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur itu membawa keselamatan jiwa kita. Haleluya. Bahkan Paulus katakan, naikkanlah doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa yang menjadi kerinduan hati kita kalau kita naikkan dalam doa kita kepada Tuhan? Kita sampaikan kepada tangan yang tepat dengan ucapan syukur. Kita akan menerima setiap jawaban atas doa-doa kita. Filipi katakan demikian. Lalu apalagi Bapak Ibu Saudara? Ucapan syukur itu juga adalah kehendak Tuhan. Di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, serahkan itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yesus setelah dia mengucap syukur atas berkat yang dia terima. Dia memecah-mecahkan roti itu. Ada proses apabila hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin masalah belum selesai. Mungkin persoalan belum hilang. Mungkin pergumulan itu belum lepas dari pundak kita Bapak Ibu Saudara. Tapi jalanilah setiap proses Tuhan kalau itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Karena setiap proses itu akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Ucapan syukur dan proses di tangan Tuhan mendatangkan kenyang bagi 5.000 orang. Mendatangkan mujizat bagi banyak orang yang mengikuti Yesus hari itu. Dan bukan hanya mujizat, bukan hanya kecukupan Bapak Ibu Saudara. Allah kita adalah Allah Yehova Jireh. Dia adalah Allah yang mencukupkan setiap kehidupan kita. Tapi jangan lupa, cukup saja itu belum cukup di tangan Tuhan. Tuhan memberikan kita kelimpahan. Haleluya. Jadi apabila kita serahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, bukan hanya kecukupan yang akan kita miliki Bapak Ibu Saudara, tetapi kita akan miliki mujizat-mujizat Tuhan dalam segala kelimpahan hidup daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, serahkan seluruh hidupmu di dalam tangan Tuhan. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya hanya punya sedikit, tidak cukup Tuhan. Mungkin kita pikir kita tidak mampu untuk kita kerja buat Tuhan. Mungkin kita pikir kita tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Pelayanan pekerjaan apa yang Tuhan kehendaki mungkin. Mungkin kita tidak punya cukup materi untuk saya beri untuk pekerjaan Tuhan. Tapi semua yang sedikit itu kalau kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Kita serahkan ke dalam tangan yang tepat. Tuhan akan membuka semua pintu-pintu berkat untuk kita. Bukan hanya kecukupan, tapi Tuhan akan memberi kelimpahan dalam kehidupan kita. 12 bakul tersisa untuk kecukupan banyak orang untuk setelah mereka makan Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan memberi bukan hanya kecukupan dalam hidup kita. Tuhan memberi kita berkelimpahan dalam kehidupan kita. Prinsip Tuhan hanya satu Bapak Ibu Saudara. Kalau di tangan manusia, di tangan kita akan ada banyak keterbatasan. Kalau ada di tangan Tuhan akan membawa sebuah kelimpahan. Haleluya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, di situ Yesus katakan, "Aku datang untuk memberi hidup, bahkan hidup di dalam segala kelimpahan." Di dalam Mazmur 23 ayat pertama di situ dikatakan, "Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku." Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini yang kita miliki hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi percayalah, kalau tindakan dari kita untuk kita serahkan itu ke dalam tangan Tuhan, ke dalam tangan yang tepat. Biar Tuhan yang memberikan proses itu di dalam kehidupan kita. Tuhan berproses dalam hidup kita untuk menjadikan 5 roti dan 2 ikan yang kita punya membawa sebuah kelimpahan untuk kita dan juga orang banyak yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.
Ini doa kami Tuhan, kami percaya Engkau menerima kehidupan kami apa adanya. Apa yang kami miliki Tuhan, mungkin tidak banyak, tapi kami percaya kalau kami serahkan itu semua ke dalam tangan yang tepat, ke dalam tangan Tuhan. Itu membawa kelimpahan di dalam kehidupan kami, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Berkati kami semua Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan, mengikuti program Yesus Kuatku ini. Supaya sepanjang hari ini kami memperoleh keberkatan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu kami berjalan hanya di dalam tangan Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, berkati kami hari ini, berkati hati dan pikiran kami. Sepanjang hari ini lagi kami ada di dalam pimpinan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus